bersama dengan narasumber atau adik kita yang cakep, sahabat budaya. Ini namanya Muhammad Fadli L. Beliau adalah dia adalah seorang siswa berprestasi SDIT Ar-Rahman. Dan bagaimana dengan kegiatannya selalu di sekolahnya, kita akan bertanya langsung sama Fadli. Oke, Assalamualaikum Fadli, selamat siang. Salam. Iya, apa kabar Fadli? Baik. Alhamdulillah sehat Kidi. Iya. Iya. Nah Fadli, sekarang biasanya di sekarang itu kelas berapa di saat ini? Kelas 6 Kelas 6 SD. Iya. Di sekolah SDIT Ar-Rahman. SDIT Ar-Rahmadi. Oke. Nah, Fadli cita-citanya nih jadi apa Fadli? Ingin menjadi polisi Ingin menjadi polisi. Oh, kenapa mau jadi polisi Fadlinya? karena mau mengabdi negara dan membanggakan orang tua. Oh, begitu. Lalu hobinya Fadli apa ya? Saya ada 2, Ah, main bola dan berenang. main bola dan berenang. Oh, oke deh. Nah, kan Fadli kan hobinya berenang. Boleh ceritakan sehingga kamu hobi berenang begitu? Waktu itu saya pernah mandi hujan pas TK. Lalu mama saya berpikir bahwa untuk mengajak saya pergi ke kolam renang. Lama-kelamaan saya makin suka sama berenang itu. Jadi dari main-main hujan, suka main air, lalu akhirnya sekarang suka renang ya. Iya. Oke. Nah, selain renang, hobinya tadi bilangnya Fadli suka main bola. Nah, biasanya main bolanya di mana saja? Di dekat rumah bersama anak remaja masjid TPQ Al Mubarak Trika. Itu setiap hari. Kadang-kadang sih karena ada berenang juga. Dan apalagi tadi? Dan di Unhas bersama anak-anak imigran ya. Oh, ikut les juga Fadli? Iya, Ikut les. Setiap hari apa lesnya? Les renangnya? setiap hari Rabu dan Sabtu. Jam berapa biasa kalau Fadli? Kalau Rabu itu sesudah sekolah sih. Kalau minggunya? Hari apa tadi lagi Sabtu. tadi? Sabtu. Ya jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Iya. Sampai jam berapa Fadli? Kurang tahu sih. Biasa terserah saja ya biasanya. Oke, karena kan hari Sabtu jadi enggak sekolah di. Iya. Oke deh. Nah, kalau boleh ini awal renang, apakah belajar renang apakah sulit Fadli mempraktekkan renang itu? Awal-awal susah. Iya, susah. Kok begitu. Ada tidak yang berkesan bilang, takut Kak De tenggelam atau ada pikiran begitu Ki? Pernah saya mengalami minum air di kolam. Oh begitu awal-awal. Iya. Awal-awal. Oh begitu. Dan saya pula menangis Ah, dan tidak mulai berenang. oh begitu. Iya. Lalu mama saya mengingatkan saya untuk memberi semangat dan motivasi untuk berenang kembali. Oh iya. Nah, bagaimana teknik berenang yang baik? Boleh mungkin bagaimana tekniknya itu? Ada 2, teknik pernafasan dan teknik luncuran. Oh, teknik pernapasan, teknik luncuran. Oh, sekarang Fadli sudah luncuran yang keberapa atau awal itu berapa meter dulu luncurannya? Luncurnya setengah meter. Setengah meter dulu awal. Iya, Baru lanjut lagi 1 meter kalau Iya. sudah tingkat ini ya. Oke. Terus Fadli yang di mana? Takut tidak yang naik? Aduh, patah tidak ya papannya? Berpikir begitu tidak? Tidak. Tidak sih. Tidak ya? Iya. Iya. Terus kalau biasanya Fadli sendiri itu kalau yang susah biasa dipanggil oleh pelatihnya. Susah Pak, boleh diajarkan ulang sama saya? Iya, pernah. Oh pernah seperti itu. Iya. Jadi Fadli ini sendiri ya, panggil juga ya Iya. gurunya untuk mengajar lagi ya. Iya. Oke, baiklah. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Fadli, seorang
anak atau siswa yang juga hobi berenang. Saking hobi berenangnya, dia sampai juga menguasai beberapa gaya renang yang dibilang orang bilang, kita bilang yang awam ya bilangnya susah, tapi Fadlinya bilang gampang Jibedeng ya. Oke deh. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ada lagu anak yang akan kita dengarkan, sahabat budaya. Ini lagu anak ini kita mau cari dulu lagunya apa saja. Oke, kita coba dulu ya. Fadli biasanya suka lagu anak tidak ya? Fadli suka lagu anak biasa tidak Fadli? Ya. Ada lagu anak yang Fadli suka? Iya. Lagu anak sih. Iya, ada biasa. Mungkin lagu apa begitu yang Fadli suka, ada ya? Tidak. Tidak ada sih. Tidak ada. Pokoknya lagu anak saja begitu ya. Oke. Baik, saya mau dengarkan dulu satu pesan berikut ini dulu ya. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping
yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat Siang hari ini dia adalah siswa berprestasi dari SDIT Ar-Rahman, Ar-Rahma maksud saya Ar-Rahma, dan alhamdulillah kita masih di dunia anak. Kali ini kita akan mempersilahkan Fadli untuk menyapa teman-teman dan guru-gurunya mungkin yang mendengarkan atau menonton Fadli. Disilakan Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Hai guru-guru, apa kabar? Baik. Semoga sehat selalu dan panjang umurnya, murah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, yang lagi nonton di rumah tahu like videonya ya nanti ya Fadli ya. Kalau mungkin hari ini ya sibuk untuk pergi liburan, bisa ditonton nanti. Fadli punya video ya nanti di Facebook ataupun YouTube, bisa ditonton sekarang juga. Nah, Fadli kan sudah kelas 6 nih. Bisa diceritakan bagaimana kesehariannya di sekolah mungkin sama teman-teman atau sama guru dan lainnya. Silakan Fadli. Iya. Waktu datang ke sekolah itu pertamanya itu kita pacea, pagi ceria. Sudah itu kita masuk sholat duha. Sesudah sholat duha itu kita tahfiz pagi. Sesudah tahfiz pagi itu kita masuk pelajaran pertama dan kedua. Sudah itu kita istirahat, terus belajar Al-Quran lagi. Terus kita isoma, istirahat, sholat, makan. Jam berapa? Jam 12? Iya. Oke. Lalu? Sesudah itu kita masuk pelajaran ketiga dan keempat. Sesudah itu lagi kita pelajaran karakter dan closing. Oh, jadi pulangnya jam berapa Fadli biasa? Jam 4. Sore? Iya. Oh, jadi masuknya jam? Jam 7-an lah. Jam 7, Iya. Pulangnya jam 4 sore? Iya. Oh, jadi bawa bekal dari rumah Fadli? Iya, bawa bekal. Jadi mama pagi-pagi masak ya? Iya, masak. Alhamdulillah mamanya rajin. Oke. Apa pelajaran favorit yang Fadli suka di sekolahnya? PJOK. PJOK, apa itu? Pelajaran jasmani, olahraga, kesehatan. Oh iya tahu aja deh. Aduh, nggak tahu kayak kepanjangannya tahu. Yang di rumah tahu Jiki kepanjangannya apa PJOK? Tidak tahu Kak Anti. Kalah dari Fadli. Oke, baiklah. Susah tidak kalau belajar mata pelajarannya di sekolah? Apa ya mata pelajaran yang susah di sekolah? Ya tidak ada sih, karena sudah disukai. Oh begitu. Iya. Ya tahu. Jadi semuanya suka ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, bisa dibagikan tips bagaimana cara belajar dengan baik, Fadli? Iya. Itu kita harus mendengarkan penjelasan guru dan memahami penjelasannya. Itu begitu. Iya. Terus biasa tidak Fadli biasa udah, aduh, saya mau Kak pergi keluar ini main tapi belum selesai pelajaran. Ada tidak biasa begitu? Tidak Ji? Tidak Ji. Karena suka deh. Iya. Biasa kan anak-anak begitu. Mau Kak keluar deh bermain tapi belum bisa selesai mata pelajarannya Bella. Ada itu mau beli di kantin. Nah, katanya Fadli itu memiliki banyak prestasi. Boleh dong disebutkan prestasi apa saja yang Fadli dapatkan saat dari kelas berapa Fadli? Dari kelas berapa sudah berprestasi? Atau ada beberapa itu? Kelas berapa? Dari kelas 3. Oh, kelas 3. Oke, baiklah. Boleh ditunjukkan ke kamera apa prestasinya Fadli? Apa saja dibacakan? Ini nasional. Iya, apa itu? Juara 1 25 meter gaya punggung putra. Tahun berapa? Boleh tahun berapa? Tahun 2
satu. Yang satunya yang duluan itu tadi 2023 sama. sama. Itu yang satunya apa lagi? Juara satu 25 meter gaya dada putra. Oh, 2023 itu ya. Ya, 2023. Oke, yang berikutnya Juara satu 25 meter gaya bebas putra tahun berapa? tahun 2023. Wow, tingkat di sini ya daerah ya. Ya. Oke, lalu Juara satu 25 meter nasional, mohon maaf, nasional ya. benar, Oke, nasional. oke, lanjut. gaya kupu-kupu putra juara satu. Semua nasional ya. Iya, nasional. Oke. Lalu Juara satu 50 meter gaya kupu-kupu putra 2023. oke. Lalu Juara 2 50 meter gaya bebas putra tahun 2023. oh, hebat. Ada lagi, Fadli? Oke, ada lagi. Prestasinya bagus sekali, sahabat budaya ya. Oke. Ini yang 2022. Ya. Juara 3 25 meter gaya dada putra. Oh, lalu Juara 3 50 meter gaya punggung putra. oh iya. Ada lagi? Tahun berapa itu, Nak? 2023. Oh iya, 2023 ya. Oke. Juara 2 50 meter gaya kupu-kupu putra tahun 2023. Wow, ada lagi. Hebat ya sahabat budaya. Adik-adik di rumah, teman-teman di rumah, Fadli punya prestasi. Ada lagi, Fadli? Ada, iya. Juara 1 Ah, 50 meter gaya bebas putra 2024. Oke, lalu Juara 1 50 meter gaya punggung putra 2024. Wah, iya lagi. Juara 1 50 meter gaya dada putra. Lagi ada ya. Juara 1 50 meter gaya kupu-kupu putra. Wow, segudang prestasi yang dimiliki sama Fadli. Kita acungkan jempol, tepuk tangan ya buat Fadli ya. Hebat sekali, sudah berprestasi. Dan ini memang harus ditiru adik-adik di rumah ya, karena Fadli ini adalah prestasinya yang semua disesuaikan atau dengan hobinya juga dia, yaitu renang ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, Fadli, kalau dengan segudang prestasi yang tadi Fadli kasih tahu sama Kak Anti dan juga teman-teman di rumah, bagaimana prestasi atau perasaan Fadli lah, karena selalu menjadi sang juara ya. Bagaimana, senang atau bagaimana nih? Mau lagi terus mendapatkan juara atau berkreasi lagi mungkin? Iya. Iya, akan bangga dan bersyukur kepada Allah. Iya. Jadi itu ya, bangga ya. Iya, bangga. Alhamdulillah. Oke. Nah, bagi mungkin tips untuk pendengar juga teman-teman di rumah, bagaimana persiapan Fadli sebelum mengikuti kejuaraan-kejuaraan? Yang pasti harus menjaga kesehatan dan pola makan. Iya. Lalu harus latihan yang cukup dan percaya diri. Oh, percaya diri, iya tahu kayak sekarang percaya diri tahu deh. Iya, senyumnya sudah melebar. Kayak mamanya di samping. Oke deh. Oke, jadi kalau Fadli biasanya tidur malam itu istirahatnya jam berapa kalau mau ikut kejuaraan ini? Jam 9. 9 malam. Jadi tidak boleh begadang. Iya, tidak boleh. Dilarang sama mama. Iya. Aduh, mamanya bahaya ya. Oke. Jadi memang sudah diatur jadwal kalau umpama Fadli besok mau kejuaraan tidak boleh begadang. Iya. Mama kasih asupan makanan yang bergizi juga ya. Iya, berarti. Alhamdulillah, supaya stamina kuat. Itu juara terus itu sahabat budaya, adik-adik di rumah, teman-teman di rumah, Fadli juara ya. Nah, kalau begitu kembali lagi, kalau dari berbagai kejuaraan yang Fadli lakukan, nah ini ada lomba renang di Jakarta,
fun swimming di Jakarta, lomba renang Ornas Swimming Competition di Lantamal, Makassar, Swimming Competition, lomba O2SN tingkat kecamatan Tamalan Rea. Nah, apakah ada pengalaman Fadli yang paling berkesan dan bisa diceritakan tidak ya? Boleh ya, bagi-bagilah. Iya, pengalaman. Silakan Fadli. Yang pertama itu saya pergi ke rumah sepupu yang ada di Jakarta. Lalu sesudah itu kita istirahat sebentar, terus pergi jalan-jalan cari makan yang enak, lalu main bersama. Main apa biasanya? Main di alun-alun ya. Alun-alun. Jadi itu pengalaman ya yang paling berkesan ya. Ada tidak kalau Fadli ke Jakarta mau ke Taman Mini Indonesia Indah? Pernah ya? Iya, pernah. pernah mau bilang pernah. Main apa di sana? Main Nah, apa ya? Apa itu namanya, orang bilang roller coaster ya, ya kan, yang naik kita kayak ular ya. Oke deh, baiklah. Nah, pada waktu bersiap-siap mengikuti kejuaraan, pernahkah Fadli itu berpikir bahwa lawan dari Fadli lebih hebat dari Fadli dan akhirnya ada rasa khawatir begitu? Iya, Dumba-dumba orang Makassar bilang. pernah saya merasa khawatir karena lawan saya lebih jago dan lebih tinggi daripada saya. Iya. Maksudnya dia juga kelasnya atau mungkin sudah SMP ada pernah Fadli hadapi begitu? Tidak. Oh, rata-rata SD semua. Iya, SD. Oh, tapi ada rasa khawatir begitu biasa. Iya, ada. Oh, terus bagaimana menguatkan diri agar supaya jangan Kak grogi deh, saya harus bisa, saya harus juara. Ada biasa begitu? Atau siapa yang kasih kita motivasi? Saya sendiri untuk mengatur nafas dan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa mama tidak dampingi bilang Fadli harus kuat, Fadli harus ini, biasa. Pernah sih. Mama ikut biasa, mama ikut. Iya, ikut. Ikut dampingi. Iya, dampingi. Mamanya curang. Ikut-ikut juga, oh jadi mama ikut ya. Iya. Pokoknya mama memberikan juga motivasi buat Fadli ya. Iya. Alhamdulillah kalau orang tua tetap ini ya, memberikan masukan, semangat untuk anak. Oke. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa khawatir? Yang tadi Fadli sudah jelaskan bahwa berdoa, zikir, terus minum air atau apa lagi yang biasa Fadli lakukan selain itu? Ya, minum air dan mengatur nafas ya. Itu mengatur nafas yang paling penting ya. Iya, yang paling penting. Tarik nafasnya berapa kali biasa ya? Ada diatur, diberikan tips tidak kalau grogi begitu? Ada dikasihkan tips dari pelatihnya? Ada. Bagaimana kalau bilang mengatasi itu? Kalau tarik nafas itu 10 detik, kalau buang nafas itu 11 detik. Oh begitu. Iya. Jadi itu berapa kali? Pokoknya sampai hilang groginya. Oh begitu. Iya. Wow. Jadi ada tips begitu ya dibagikan ya. Iya. Oh iya. Bukan karena Fadli takut dengan kolam renang, tapi memang takut sama lawannya ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, prestasi-prestasi yang Fadli kebanyakan di lomba renang ini, boleh dong dipraktekkan tanpa kolam renang sebenarnya. Dia tidak ada kolam renang di sini. Macam-macam gaya renang yang Fadli kuasai. Boleh? Fadli berdiri boleh, berdiri iya, boleh digeser itu sedikit nanti ya Om, tolong geser, iya. Boleh dilihat, oke. Mungkin kursinya ya, dikasih ke sana sedikit, iya. Dibantu dari ibunya boleh ya, atau gurunya boleh ya, atau om, ada om, iya, oke deh. Boleh dipraktekkan gaya yang biasa atau ya gaya yang dilakukan di kolam renang yang juga Fadli kuasai. Silakan Fadli, gaya apa dulu? Gaya bebas. Ya geser sedikit ya Naya. Oke, adik-adik ya Fadli ya. Oke, gaya apa? Gaya bebas. Gaya bebas. Oke. Pertama itu tangannya harus lurus Iya. ke depan. Sesudah itu kita tarik ke belakang sampai menyentuh paha. Sesudah menyentuh paha kita balik ke sana untuk mengambil nafas. Lalu tarik ke atas. Terus kembali lagi ke tempatnya.
Kakinya? Tarik lagi, Heeh. ambil nafas, tutup lagi. Oke, kakinya bagaimana gayanya? Seperti bebas aja begini. Oh, gaya bebas tuh begitu ya. Oke, gaya apa lagi Fadli? Gaya dada itu pertama tangannya lurus, Mm-mm. terus ditarik dua-duanya, Mm-mm. terus kita tarik ini dagu kita ke atas untuk mengambil nafas Mm-mm. begini, Iya. terus sampai dada, Iya. Lalu? terus ke depan. Weh. Terus kakinya gimana? Kakinya kayak kaki katak. Oh, kaki katak ya. Oh, begitu kaki katak. Lalu gaya apa lagi berikutnya yang Gaya dikuasai? kupu-kupu Iya, kupu-kupu. itu tangannya ke depan seperti gaya dada tapi dia sampai paha. Dia tarik sampai paha, Iya. sampai sini. Kita ke sini Kepalanya. dagu kita, baru ambil nafas, terus tangan kita sudah begini, terus turun cepat, baru tutup lagi. Itu. Terus kakinya bagaimana? Kakinya kayak kaki lumba-lumba begini. Kaki lumba-lumba. Oh, jadi setiap gaya itu kakinya beda-beda ya. Gaya apa lagi sayang ya? Gaya punggung kebalikannya gaya bebas. Oke. Ke belakang, ke atas, hadap ke atas. Itu kita apa namanya tuh, kasih ke belakang tangan kita supaya menarik dari belakang supaya kita maju ke belakang. Maju mundur ke belakang. Lalu Baru ke depan lagi. ke depan lagi. Baru kita kasih ke bawah lagi sampai paha, baru kembali lagi ke tempatnya ya. Kakinya? Seperti bebas tadi begini. Oh, begitu. Wow, hebat. Silakan, mungkin itu tadi ya teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, gaya yang sudah diperagakan oleh Fadli. Bagaimana gaya renang yang biasa Fadli lakukan pada saat dia melakukan renang di beberapa tempat yang dia ikuti dan juga prestasi-prestasi yang sudah dia torehkan. Itu gaya renang yang sudah dipraktekkan oleh Fadli. Kita dengarkan dulu lagi kembali lagu. Setelah lagu kita akan melanjutkan obrolan kita. Jangan kemana-mana. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil.
disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman. Di dunia yang semakin maju ini, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan untuk dunia anak siang hari ini dan alhamdulillah kita masih bersama Fadli. Dan tadi Fadli sudah menceritakan beberapa gaya renang yang juga sudah dipraktekkan sama Fadli. Juga apa ya, kalau dia di sekolah itu biasanya kumpul bercerita juga sama teman-temannya tentang kegiatan-kegiatannya di sekolah. Pasti kita akan tahu juga di SDIT Ar-Rahma itu Fadli di sekolah tak ada tidak mata pelajaran berenang juga? Ada di PJOK. PJOK. Iya. Setiap hari apa Fadli? Dilupa ini nanti hari apa biasa di SDIT Ar-Rahma? Kalau di kelasku sih hari Selasa. Hari Selasa di kelasnya Fadli. Iya. Oke. Tadi di belakang layar itu Kak Anti sempat dengar katanya Fadli itu di sekolahnya ekskul yang ada di SDIT Ar-Rahma itu banyak ya. Ada tadi ustaznya bilang 13. Iya. Wah, banyak. Mungkin Fadli ada yang dihafal ekskulnya yang di sekolah apa saja. Ada catatannya mungkin bisa dikasih bocoran Ustaz. Oke, Ustaz apa yang dihafal oleh Fadli dulu? Oke, apa biasanya sekolah di boleh? Ada renang, taekwondo, silat, public speaking, marching band, tahfiz, futsal, coding, English. Apa itu coding? Coding itu pelajaran komputer. Oh, komputer. Ya tahu. Dia lakukan jadi dia hafal ya. Oke. Oke, lanjut. Apa lagi? Pramuka, Pramuka. menggambar, panahan. Panahan. Wow. Banyak ya ekskulnya di SDIT Ar-Rahma. Jadi kalau yang mau ikut berprestasi saya kayak Fadli ya sekolah di SDIT Ar-Rahma. Di jalan apa? Jalan apa? Di Jalan Perdos. Perdos mana? Unhas, Unhas, perumahan ya, dosen, perumahan dosen. Unhas ya. Iya. Oke. Kalau tidak salah itu dia di apa namanya? Perintis di sampingnya Universitas Cokroaminoto. Iya. Wesak B ya namanya, Wesak B. Oke. Saya daerah sana dia tahu. Wesak B. Oke. Jadi sekolahnya di sana. Oke, baik. Nah,
ekskul apa saja yang Fadli ikuti yang ada? Biasa. Ada menggambar dan coding. Oh, coding. Iya. Oh, itu ekskulnya yang diikuti. Oh, jadi kalau ekskul tuh bebas yang memilih ya? Iya. Oh, jadi tidak perlu diikuti semua, Iya. tergantung dari kita yang mau. Iya. Oh, begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak mungkin kan untuk Fadli bilang Indah suka Kak Pramuka contoh. Jadi tidak bisa, tidak mau ikut, tidak apa-apa, tidak dilarang. Jadi Iya. oke, bebas berarti. Oh, bagus tahu memilih ya. Nah, bagaimana Fadli mengatur jadwal kegiatan-kegiatannya supaya teratur dengan baik? Kan sekolah terus Senin sampai hari apa sekolahnya? Senin sampai apa? Jumat. Senin sampai Jumat sekolahnya. Lalu pulang sekolah langsung ikut kegiatan-kegiatan itu. Boleh. Apa saja? Biasanya itu sesudah sekolah, pulang sekolah kan jam 4. Sejam 4 itu persiapan untuk berenang. Tapi sampai hari Kamis saja karena hari Jumat saya mau coding. Oh, jadi Senin sampai Kamis. Iya, Oh, begitu. Terus Jumat Jumat coding. coding. Itu Iya. jam berapa coding? Setelah pulang sekolah? Ya, setelah pulang sekolah jam 3. Oh, jam 2. Jam 2. Oh, jam 2 jam 2 Jam sampai 2. jam 4. Jam 2 sampai jam Oh, 4. jam 2 sampai jam 4 sore. Wow. Terus kalau renangnya harus setiap hari pulang sekolah langsung renang. Iya. Sampai jam 6 sore. Sampai jam berapa? Iya, jam 6 Iya, sore. jam 6. Oh, begitu. Oke, itu mengaturnya ya. Iya, Senin mengatur. sampai Jumat sampai Sabtu juga. Renangnya sampai Sabtu juga. Oh, sampai Iya. Jumat saja. Sampai Jumat. Oh, sampai Jumat. Oke, baiklah. Nah, kalau begitu sekarang kita mau ajak Fadli. Oke, Fadli kalau di sekolahnya SDIT Ar-Rahma itu pasti kan diajarkan tentang baca Al-Qur'an. Iya. Nama sekolahnya saja sudah SDIT Ar-Rahma. Pasti kan hafalan Al-Qur'an ini pasti ada ya. Iya. Nah, pastinya adik-adik di rumah, teman-teman di rumah itu mau mendengarkan juga suara dari Fadli untuk hafalan surahnya nih. Bolehkah kita dengarkan Fadli menghafal? Yuk, adik-adik teman-teman di rumah, kita akan mendengarkan Fadli dengan hafalan surahnya. Surahnya silahkan Fadli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu gutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atidz dzikra. Sayadzakkaru may yakhsha.
wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow, hebat. Tepuk tangan dulu buat Fadli yang membaca beberapa surah. Surah apa saja yang Fadli baca tadi? Iya. At-Tin, Al-Ma'un, Al-A'la. Wow, terima kasih ya Fadli, pintar, sudah berprestasi, sudah bisa membaca, menghafal surah. Alhamdulillah sudah tahu tentang agama ya, alhamdulillah. Begitu ya contoh. Nah, teman-teman, adik-adik di rumah, ini adalah contoh yang memang harus kita tiru, bahwa walaupun kita berprestasi tapi kita tidak melupakan namanya agama yang kita anut. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu kita melanjutkan lagi untuk bertanya kepada Fadli. Ini Fadli, kalau yang dibilang bahwa pesanlah kepada semuanya yang Fadli mungkin ingin cerita tentang kepada teman-teman tentang apa yang pernah Fadli rasakan mengikuti renang, atau adakah yang Fadli tadi kan sudah berbagi tentang, iya saya waktu renang itu ada peristiwa yang mengesankan begitu pada saat di kolam renang. Ada tidak yang mengesankan di kolam renang? Ada pesan itu. Iya, pesan, betul. Kalau kalian mau kayak saya, juara kayak saya, kalian harus menjaga postur makan dan postur tubuh untuk meraih kemenangan seperti saya. Dan jangan lupa berdoa, sholat, dan berzikir. Ya. Oke. Terus kalau teman-teman yang mungkin belum hobinya berenang, ada yang mau dipesankan? Kalau berenang tuh harus harus semangat atau harus apa ya? Kalau ini, Fadli. Kalau mau berenang harus semangat, harus percaya diri apa yang dihadapi, dan harus tanggung konsekuensinya. Begitu. Terus kalau mau berprestasi kayak Fadli, apa harus disiplin juga tidak ya? Ya, disiplin latihan juga. Terus banyak berdoa juga ya pasti ya? Iya, banyak berdoa kepada Allah. Iya, tahu. Terus hormat sama guru juga ya, harus penting ya? Iya, hormat sama guru juga. Ya. Kalau di sekolahnya bilang apa? Panggil gurunya? Ya, Ustadz. Ustaz sama ustazah. Iya, Ustadz sama ustazah. Gitu. Oke. Terus kalau guru-gurunya biasa bilang, Fadli, besok kan ada pesan biasa dari guru untuk Fadli, bilang, oh besok Fadli ini harus ada kegiatan, harus ikut kejuaraan. Ada tidak yang biasa dipesankan untuk Fadli dari guru-guru? Ada pernah ustazah. Apa bilang ustazah? Bilang. Ustazah siapa namanya? Ustazah Lili. Oh, Ustazah Lili. Mudah-mudahan Ustazah Lili nonton ya. Iya. Apa itu biasa dipesankan sama Fadli sama dari Ustazah? Dipesankan untuk pergi lomba renang ya. Terus Fadli kalau lomba renang itu harus tidur istirahat yang banyak, begitu pesannya. Iya, harus tidur yang banyak, tidak boleh begadang, harus jaga juga makanannya. Tidak boleh minum es. Iya, tidak boleh minum es. Tidak boleh minuman yang berwarna. Iya. Terus apa lagi? Tidak boleh makan permen. Iya, tidak boleh makan permen juga ya. Itu juga banyak larangan dari Ustazah Lili ya. Iya. Dan Ustazah Lili selalu memotivasi untuk Fadli kalau ikut renang juga. Biasa hadir tidak Ustazah Lili kalau acara-acara? Hadir? Tidak? Hadir, pernah hadir. Pernah hadir. Oh iya. Renang, di renang. Iya, di renang. Kasih semangat buat Fadli. Ya, semangat. Oh iya. Biasa ya kalau Fadli umpama grogi atau apa, ada pesan Ustazah Lili? Ada. Dia bilang harus semangat Fadli, tidak boleh menyerah di sini, harus lawan itu grogi kita ya. Wow. Jadi
Jadi perannya Ustazah Lili juga bagus ya kalau menurut Fadli ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi apa yang mungkin Fadli ingin sampaikan lagi kepada Ustazah, mungkin guru-guru di sekolahnya untuk Fadli bilang ucapan terima kasih mungkin atau apa dengan prestasi yang sudah Fadli lakukan? Terima kasih Ustazah karena sudah melatih saya sampai kini. Ustaz juga, Ustaz juga. Ustaz yang ikut namanya siapa Ustaz ikut? Ustaz Aan. Oh, Ustaz Aan. selalu sama Fadli juga. Kalau oke. Ada biasa pesan-pesannya sama Fadli untuk dari Ustaz Aan. Tetap harus semangat ya. Itu pesannya juga deh dari Ustaz Aan. Alhamdulillah. Wow, guru-guru di SDIT Ar-Rahmah mereka mendukung ustazah dan ustaznya, mereka selalu mendukung siswanya untuk berprestasi dan alhamdulillah salah satu generasi penerus kita dalam renang dananya itu adalah Fadli yang tadi dilakonnya adalah renang. Sukses ya untuk Fadli. Terima kasih untuk kedatangannya di RRI Pro 4 Makassar. Semoga Fadli terus berprestasi, menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa, dan juga prestasinya harus tetap dipertahankan. Bila perlu maju terus ya. Jangan patah semangat. Oke. Sampai jumpa ya Fadli ya. Sukses ya untuk sekolahnya, jadi anak yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.